Baik, terima kasih kepada kedua paslon calon presiden mahasiswa dan calon wakil presiden mahasiswa kita. Dan hadirin sekalian, saatnya kita memberikan apresiasi kepada kedua paslon calon presiden mahasiswa dan calon wakil presiden mahasiswa Universitas Islam Madura. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya kita masuk pada segmen kedua. Di segmen kedua ini, calon presiden mahasiswa dan calon wakil presiden mahasiswa akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis. Selain menjawab pertanyaan masing-masing calon presiden mahasiswa dan calon wakil presiden mahasiswa juga akan diberikan kesempatan untuk saling menanggapi dan saling memberikan respon. Untuk itu kami persilahkan kepada panelis pertama, Bapak Dr. Supandi MPD, untuk bertanya tertuju kepada calon presiden mahasiswa dengan tema kepemimpinan. Dimohon kepada panitia untuk memberikan pertanyaannya. Untuk calon Presma, keduanya tentunya ini ya, berlaku kepada keduanya. Bidang leadership atau kepemimpinan, pertanyaannya adalah bagaimana strategi Anda untuk memperkuat hubungan antar mahasiswa dan pihak administrasi universitas demi meningkatkan pelayanan akademik dan non-akademik. Pertanyaannya ditujukan kepada Presma, calon Presma, keduanya berarti. Boleh. Oke. Baik, mohon tenang. Panelis pertama sudah memberikan pertanyaan yang tertuju kepada calon presiden mahasiswa kita. Silahkan kepada saudara calon presiden mahasiswa nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu saudara 2 menit. Baik, hubungan mahasiswa dan pihak administrasi dalam kampus Universitas Islam Madura. Tentunya kita paham bahwa tanggung jawab sebagai mahasiswa selain agent of change, agent of social control, agent knowledge, agent knowledge stop, ini merupakan tanggung jawab yang sangat penting, yakni administrasi. Kenapa? Untuk penyaluran kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dalam kampus Universitas Islam Madura tentu harus ada sinkronisasi antara mahasiswa dan pihak administrasi sehingga pendidikan itu bisa berlanjut. Apa yang kemudian menjadi strategi kami dalam upaya biar ada terjadinya sirkulasi tersebut berjalan dengan stabil. Pertama, memastikan bahwa program beasiswa itu tepat sasaran. Yang kedua, paham mengenai soal pembiayaan yang sudah dilakukan oleh pihak kampus terhadap mahasiswa. Nah, ini yang sering menjadi kendala sehingga teman-teman mahasiswa kita itu terbengkalai kuliahnya, tidak masuk absen, sehingga
kedua poin ini kita tarik bahwa kita menyediakan ruang aspirasi dalam kampus Universitas Islam Madura, khususnya di bidang Presma ini. Kita akan menyediakan ruang aspirasi namanya. Semua permasalahan baik itu akademik maupun non akademik itu bisa dibicarakan, dan akan ada pendampingan khusus untuk bagaimana bisa berjalan sirkulasi itu yang saya sampaikan di awal. Saudara-saudara sekalian, untuk kebutuhan primer mahasiswa memang sangat fundamental, saudara, bahwa Waktu cukup. mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Selesai. Oke, mohon tenang. Jadi saya informasikan kembali bahwa setiap panelis memiliki kesempatan untuk mengajukan 2 pertanyaan, dan untuk pertanyaan tersebut untuk masing-masing paslon. Jadi 1 pertanyaan untuk paslon 2, 1 pertanyaan lagi untuk paslon 1. Karena tadi panelis pertama sudah memberikan 1 pertanyaan dan sudah dijawab oleh paslon 2, sehingga panelis pertama pertanyaan selanjutnya untuk paslon urut 1. Oke, namun sebelum mengajukan pertanyaan lagi, tadi pertanyaan dari panelis pertama sudah dijawab oleh paslon urut 2, dan saya mempersilahkan kepada paslon urut pertama untuk menanggapi dari jawaban paslon 2. Waktu 1 menit. Izin menanggapi terkait jawaban dari paslon 02 berbicara tentang hak dan mahasiswa. Saya rasa banyak mahasiswa yang menuntut haknya, cuman lupa akan kewajibannya sebagai mahasiswa, karena sudah tidak dihiraukan lagi. Apalagi bagaimana dari pasangan 02 menciptakan pelayanan akademik dan ekonomi yang transparan dan tentunya tidak merugikan mahasiswa. Karena hal ini banyak mahasiswa yang menuntut haknya, cuman lupa akan kewajiban dirinya sebagai mahasiswa itu sendiri. Terima kasih. Baik, mohon tetap kondusif, mohon audien tenang. Ini waktunya masih ada, apa sudah cukup? Cukup. Oke, mohon audien tenang dulu. Nanti akan ada waktu tersendiri untuk kita sama-sama memberikan semangat kepada paslon kita masing-masing. Baik, saya persilahkan kepada paslon urut 2 untuk merespon tanggapan dari paslon urut 1. Disilahkan, waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih saudara Hasbullah. Nah, mengenai soal pelayanan yang akan kami berikan terhadap mahasiswa dalam urusan akademik, sebetulnya adalah ini merupakan aspirasi yang akan muncul di dalam tatanan-tatanan tingkat wilayah atau tingkat fakultas dan prodi, sehingga itu yang kemudian kita perjuangkan yang menjadi survive kepada mahasiswa, yang mana itu semua kendala itu akan terselesaikan dengan baik dengan cara-cara prosedural yang sudah ditetapkan dalam kampus Universitas Islam Madura. Yang kedua, ini kami memang menyediakan sumber daya manusia yang memang spesifikasinya untuk pelayanan akademik dan non akademik. Makanya gagasan kami soal ruang aspirasi ini memang sudah
konkret sesuai dengan kualifikasi kebutuhan primer dan sekunder dari mahasiswa itu sendiri. Baik, waktu cukup. Silahkan duduk. Oke, tenang. Baik, tenang dulu. Oke, terus selanjutnya saya pasrahkan kepada panelis pertama, Bapak Dr. Supandi MPD, untuk mengajukan pertanyaan kepada calon presiden mahasiswa paslon urut 1 dengan tema tetap kepemimpinan. Disilahkan. Baik. Untuk paslon nomor urut 1, jika Anda terpilih selaku pemimpin kemahasiswaan, kira-kira tantangan terbesar yang kemungkinan dihadapi oleh saudara selaku calon atau pemimpin mahasiswa, yang menurut saudara itu berat, itu apa? Kemudian bagaimana strategi untuk menyelesaikan problematika tersebut? Dipahami? Tantangan terbesar selaku calon pemimpin mahasiswa menurut saudara itu apa? Kemudian langkah atau ikhtiar atau upaya untuk menyelesaikan problem tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada panelis. Selanjutnya saya silahkan kepada calon mahasiswa, calon presiden mahasiswa pasangan nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktunya 2 menit dimulai dari saudara berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Tantangan terbesar apabila saya terpilih menjadi pemimpin, yang pertama itu adalah peningkatan tata kelola organisasi. Karena diakui ataupun tidak, mahasiswa akan bergerak jika sistem manajerial yang ada dalam tata kelola organisasi BEM itu baik. Otomatis ini harus mengarah kepada ketercerahan secara kelompok atau secara organisasi. Ketika sudah tercerahkan, maka nanti akan mengarah kepada kebijakan yang akan dibuat. Ketika sudah mengarah kepada kebijakan dengan sistem konsolidasi dan keluargaan, kita akan tahu, sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan itu akan bijaksana. Itu tantangan yang pertama. Yang kedua, tentunya ketika saya terpilih nantinya pasti ada menuai pro dan kontra, sehingga hal ini harus segera diatasi. Untuk mengatasi hal itu, maka saya harus bagaimana menciptakan pola rekrutmen calon pengurus itu dengan sistem rekrutmen pakai barcode dan lain sebagainya, atau melalui Google Form, atau minta permohonan delegasi dari masing-masing fakultas dan hima prodi. Dan yang ketiga, tantangan terbesar selama menjadi kepemimpinan mahasiswa itu bagaimana menciptakan sistem kekeluargaan, sistem organisasi kemahasiswaan yang harmonis. Mengingat banyak benturan-benturan sekali ketika selama saya menjadi mahasiswa Universitas Islam Madura. Terima kasih. Waktunya masih ada. Oke, mengingat waktunya masih ada, yang
Kita akan melaksanakan sistem manajerial sesuai dengan teori-teori kepemimpinan yang berlaku. Ada POAC, ada leadership prophetic, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik. Oke, mohon tenang. Terima kasih kepada calon presiden mahasiswa kita yang sudah menjawab pertanyaan dari panelis pertama. Selanjutnya pertanyaan dari panelis kedua, Bapak Ari Iswahyudi SSI MT, yang tertuju kepada calon wakil presiden mahasiswa. Oh, mohon maaf. Baik. Oke, mohon tenang terlebih dahulu. Oke, mohon tenang. Saya ralat. Karena tadi Paslon 1 sudah menjawab pertanyaan dari panelis pertama, waktu selanjutnya yaitu tanggapan dari Paslon 2 untuk menanggapi jawaban dari Paslon 1. Waktu saudara 1 menit dimulai dari saudara berbicara. Disilahkan. Baik, saya bertanya begini, saudara Hasbullah, bahwa mengenai tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa tentunya sudah banyak orang-orang mengetahui dan mahasiswa-mahasiswa mengetahui. Tidak hanya soal apa yang Anda sampaikan barusan, soal ke depan akan melakukan apa, itu sebetulnya bukan tantangan. Tantangan itu sebetulnya sebuah isu atau problematika, dan cara penyelesaiannya biar Anda paham soal tantangan. Nah, satu poin saja, marak menjadi isu nasional bahwa dalam kalangan mahasiswa soal isu pelecehan seksual di kalangan kampus di Indonesia. Itu bagaimana cara penanggulangannya? Terima kasih. Waktu masih ada. Baik. Cara penanggulangan yang spesifik jika di lingkungan kampus Universitas Islam Madura yang basisnya pesantren ini, yang 5 menara ilmu salah satunya itu keislaman. Bagaimana, saudara? Terima kasih. Mohon audien tenang dulu. Baik, saya silahkan kepada paslon urut 1 untuk merespon tanggapan dari paslon urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saudara berbicara. Oke, terima kasih. Jadilah santri yang berintelek, jadilah intelektual yang nyantri. Mengingat problem yang terjadi dalam kehidupan mahasiswa ketika disangkut pautkan dengan kehidupan santri, tentu banyak problem, sehingga saya harap adanya komunikasi yang khusus antara untuk mewadahi mahasiswa yang santri dan non santri. Karena di kelas saya juga merasakan bagaimana sulitnya mahasiswa yang santri ketika mau kuliah, dibenturkan dengan jadwal kegiatan di pondok dan lain sebagainya. Tentunya harus ada regulasi yang tepat yang mengatur bagaimana mekanisme antara santri dan non yang santri. Yang kedua, bagaimana ada yang menjembatani. Tentunya hal ini yang menjembatani itu adalah BEM Universitas Islam Universitas Islam Madura sendiri yang terpilih. Terima kasih. Mohon audien tenang. Jika tidak tenang, terpaksa akan saya sudahi debat ini. Kita mohon ya, mohon untuk tenang. Sekali lagi saya ingatkan, jangan melakukan sesuatu yang mengganggu konsentrasi paslon kita. Oke, sepakat? Oke, sepakat. Terima kasih. Saya lanjutkan. Baik.
Baik, selanjutnya pertanyaan dari panelis kedua, Bapak Ari Iswahyudi SSIMT dengan tema pendidikan. Pertanyaan ini tertuju kepada calon wakil presiden mahasiswa. Silah satu-satu Bapak. Ada 2 pertanyaan untuk setiap calon wakil presiden mahasiswa. Mohon tenang agar pertanyaannya jelas. Mohon tenang terlebih dahulu. Baik. Silakan. Kalau tadi ditujukan yang pertama untuk calon nomor 2, sekarang saya tujukan ke calon nomor 1, calon wakil presiden nomor 1. Sekarang mahasiswa itu sangat dikaitkan dengan MBKM atau Merdeka Belajar yang menuntut mahasiswa untuk mandiri dan melaksanakan kegiatannya di universitas itu secara mandiri pula. Jadi keterlibatan mahasiswa di dunia pendidikan itu sangat dituntut kemandiriannya. Pertanyaan saya, apa langkah konkret yang akan saudara ambil untuk memperkuat hubungan antara universitas dan industri guna meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja atau kebutuhan industri di luar universitas? Difahami? Pertanyaan sudah difahami? Baik, saya persilahkan kepada calon wakil presiden mahasiswa nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Mohon audien tenang. Cik, baik, terima kasih. Izinkan saya menjawab pertanyaan panelis. Untuk meningkatkan pendidikan dan peran dan fungsi mahasiswa itu yaitu mengadakan peningkatan UMKM yang mana kita harus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas teman-teman mahasiswa khususnya. Jadi kami akan melakukan pendekatan secara emosional terhadap teman-teman mahasiswa untuk mengetahui skill dan potensinya mahasiswa itu tersendiri untuk meningkatkan minat bakatnya itu di mana. Jadi kami mengetahui teman-teman yang minatnya semisal di pertukaran mahasiswa, kita akan bekerja sama dengan mahasiswa lainnya. Mungkin hanya itu perjawaban dari saya. Cuman itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih ada? Cukup. Cukup, baik. Cukup, waktu cukup. Baik. Baik, selanjutnya saya akan persilahkan kepada calon wakil presiden mahasiswa nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon 1. Disilahkan, waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sudah nyimak dari penyampaian saudara Bustomi tadi terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ari Iswahyudi, bahwasannya langkah apa yang akan sampean ambil, yang akan Anda ambil untuk mewujudkan nanti antara hubungan stakeholder bagian kita, bagian universitas kita ini dengan bagian industri lainnya, sehingga ketika pernyataan sampean yang seperti itu, pernyataan Anda yang seperti itu, kemudian mengoptimalisasikan UMKM, ternyata di instansi kita ini untuk UMKM itu sudah terstruktur dengan rapi,
Lalu kalau sambian ditanyakan langkah secara konkret, Anda cuma menyampaikan dengan cara mendekatkan hubungan emosional, itu tentunya sangat tidak cukup. Mengapa demikian? Karena untuk mewadahi, untuk mengoptimalkan hal tersebut, itu tentunya butuh wadah yang secara khusus, begitu. Baik, selanjutnya silahkan kepada calon wakil presiden mahasiswa nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari paslon 1, 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaannya melainkan tidak mengenai awal saya, yaitu untuk bekerja sama dengan mitra lainnya, khususnya di luar kampus itu tersendiri. Jadi pertanyaannya ini cuman dari Mas Paslon nomor 2 ini menanyakan terkait apa cuman mewadahi. Jadi kami itu dari Paslon 01 ingin membuat mitra tersendiri. Ya. Jadi pertanyaannya itu cuman menanyakan terkait yang dari luar. Jadi kami itu membuat mitra dari semua lini mahasiswa itu sendiri. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih ada? Cukup? Cukup. Oke. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari panelis 2 untuk calon wakil presiden mahasiswa nomor urut 2. Disilahkan Bapak. Baik, pertanyaan berikutnya untuk wakil presiden dari nomor urut 2. Pertanyaan saya, mahasiswa yang termasuk dalam Akademika Universitas Islam Madura wajib melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Program apa yang akan saudara lakukan untuk mendukung terwujudnya Tridharma Perguruan Tinggi, terutama di bidang pendidikan? Terima kasih. Sudah difahami pertanyaannya? Baik. Saya persilahkan kepada calon wakil presiden mahasiswa nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari panelis 2. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, ternyata dari Tridharma itu terdapat 3 poin. Pertama yaitu tentang pendidikan, kemudian penelitian, kemudian tentang pengabdian. Ternyata untuk program dari kami, dari Juara, dari Paslon 02 itu terakomodir pada 3 nilai tersebut. Namun untuk pertanyaan dari panelis tadi itu menanyakan lebih-lebih pada bidang pendidikan. Untuk bidang pendidikan sendiri dari Paslon 02 dari kita Juara itu mengadakan nantinya ketika akan mengadakan seminar baik intrakampus ataupun nanti basicnya nasional. Kemudian dari kita ada namanya program RUM. Maksud dari RUM itu apa? Relawan Universitas Islam Madura, yang mana nanti dari RUM tersebut itu semisal dari Fakultas FKIP yang memang basicnya yaitu adalah pendidikan, nanti ketika mereka itu dikirimkan terhadap instansi seperti SD, SMP yang memang SDM-nya kurang, sehingga semisal jurusan fisika, matematika nanti mengisi kekurangan untuk mempelajari, untuk mendidik peserta didik yang ada di sana. Kemudian semisal untuk pertanian
untuk pertanian bukan pas semerta-merta gak punya basic untuk mengajar, tapi mereka juga punya kesempatan seperti menjadi advokasi, menjadi advokat untuk mempelajari, untuk melatih mereka para petani di luar sana. Begitu. Mungkin itu jawaban dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih ada, apa dicukupkan? Cukup. Baik, saya silahkan kepada calon wakil presiden mahasiswa nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil presiden mahasiswa nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Cik. Ya, sangat luar biasa. Kasih aplaus untuk paslon nomor 2. Ya, menanggapi tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Tentu kita harus mengetahui tentang dunia pendidikan itu, yaitu yang saya tanyakan ke paslon nomor 02 ini terkait yang ingin menerapkan program kerja yang mana untuk mengetahui mahasiswa itu sendiri. Yang saya tanyakan yaitu bagaimana Anda menanggapi kurikulum merdeka itu, karena di Universitas Islam ini baru menerapkan. Jadi bagaimana tanggapan paslon 02 ini terkait kurikulum merdeka, karena di universitas ini baru menerapkan. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan kepada calon wakil presiden mahasiswa nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari paslon 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dari paslon 01 minta tanggapan tentang adanya kurikulum merdeka yang telah diadakan di Universitas Islam Madura. Saya pribadi juga merupakan salah satu orang yang telah mengikuti program MBKM di Universitas Islam Madura, yaitu dalam bidang kampus mengajar. Lah ternyata untuk bidang yang seperti ini itu sangat berpengaruh, sangat berdampak terhadap nanti relasi kita atau koneksi kita dari pihak Universitas Islam Madura terhadap kampus lainnya. Sehingga untuk mewujudkan tridharma tersebut, pertama itu sudah terwujud. Selain dari itu, ternyata adanya MBKM ini juga mempunyai nilai plus terhadap kampus kita. Apa itu? Yaitu membangun koneksi dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya yang kemudian nanti juga akan berdampak baik bagi kita. Begitu. Lah kemudian untuk sekaligus meningkatkan menjaga tridharma, yaitu kita ingat Waktu habis. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari panelis 3, Bapak Ishaqullah, dengan tema sumber daya manusia yang tertuju kepada calon presiden mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai bentuk penghormatan bahwa dua paslon ini akan menjadi presiden saya nanti kalau terpilih, saya akan menanyakan dengan berdiri. Pertanyaan ini kami ajukan kepada paslon nomor urut 1. Seringkali ditemui banyak mahasiswa pada proses akhir studi terbengkalai, hingga tidak sedikit mahasiswa yang tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan hal tersebut dalam kurun skripsi,
yang berujung pada berakhirnya waktu studi yang tersedia menurut sistem pendidikan atau DO. Pertanyaannya, bagaimana saudara mencarikan solusi terkait masalah tersebut? Terima kasih. Bisa difahami? Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada calon presiden mahasiswa nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Menanggapi pertanyaan dari Bapak Ishak terkait bagaimana kondisi mahasiswa yang sudah hampir di DO, apa solusinya? Pertama, kita harus mengenal penyebab mahasiswa itu molor karena apa? Apa karena ekonomi? Apa karena memang tidak mampu? Atau karena faktor lingkungan? Kalau faktor ekonomi, kita upayakan mahasiswa yang mempunyai IPK melebihi bobot dari 3,5 misalnya berhak mendapatkan keringanan UKT misal. Itu kalau kendalanya dari faktor ekonomi. Yang kedua, ketika kendalanya itu karena faktor keluarga, misal orang tuanya sakit dan di rumahnya tidak ada yang mengurus, maka kita harus melakukan pendampingan dan pendekatan kepada mahasiswa tersebut. Tentunya harus bekerja sama dengan dosen pembimbing, dekan atau program studi yang bersangkutan. Yang ketiga, apabila itu disebabkan oleh faktor lingkungan, kita lihat lingkungan yang terjadi yang mempengaruhi mahasiswa itu apa? Apa karena circle temannya yang kurang bersemangat atau bagaimana? Karena lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan pola perilaku mahasiswa itu sendiri. Dan yang terakhir, apabila disebabkan oleh faktor malas, tentu ini harus ibda binafsik. Jadikanlah orang lain itu sebagai perbandingan terhadap diri kita sendiri. Karena kita harus mencermin dulu kepada orang lain yang berhasil. Jangan jadikan mahasiswa yang terlambat itu menjadikan kita bukan berbicara tentang siapa mereka yang lebih cepat, tapi kita berbicara siapa mereka fondasinya yang lebih kuat. Karena pendidikan itu kita dituntut untuk tidak serba salah. Padahal dalam dunia nyata mereka yang bersalah dan mempelajari itulah orang yang berhasil. Terima kasih. Waktu selesai. Baik. Baik, tenang dulu. Baik, mohon tenang dulu. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari calon presiden mahasiswa nomor urut 1 terkait jawaban dari paslon. Mohon maaf, kita akan menyimak tanggapan dari calon presiden mahasiswa nomor urut 2 menanggapi jawaban dari paslon 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Bahwa untuk urusan skripsi atau tugas akhir itu sebetulnya tanggung jawab dari personality mahasiswa itu sendiri. Sebenarnya bahwa kesadaran merupakan hal penting, bukan kemudian rasa malas yang dikedepankan. Rasa malas itu terjadi bukan kemudian dia tidak mampu, tapi dia biasanya memiliki karir yang lebih perfect di luar. Yang kedua, saya menemukan bahwa ada beberapa orang melalui survei saya yang ada di fakultas-fakultas untuk yang molor-molor begini, itu gara-gara disibukkan dengan pekerjaan yang lebih komersil seperti asdos, asisten dosen, juga punya karir di luar. Ada juga yang sudah ACC itu masih dilakukan penelitian-penelitian yang lain untuk tembus karya tulis ilmiah yang lain. Itu dari tanggapan kami. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya
persilahkan kepada calon presiden mahasiswa nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari paslon 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya ingat sebuah pepatah, selalu ada harapan bagi mereka yang mau bekerja keras dan selalu ada alasan bagi mereka yang pemalas. Apabila kita dibenturkan dengan kondisi tugas akhir dan ada dua kemungkinan, kita sekarang berada di ujung puncak atau semester 2 digit dari belakang. Apakah ini sebagai bentuk pertanggungjawaban bagaimana? Berbicara pengalaman, saya juga berpengalaman dalam dunia kemahasiswaan. Saya juga aktif di organisasi intra maupun ekstra. Saya juga pernah menjabat sebagai PJ Ketua Hima Fisika. Dan saya tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk saya menunggak tugas akhir saya. Artinya selama perkuliahan saya tetap melaksanakan kewajiban itu. Andai kata saya boleh jalan dua-duanya, saya akan jalani itu semua. Karena sebentar lagi Senin depan saya kemungkinan sidang. Cuman karena hal ini. Waktu habis. Mohon tenang. Baik, mohon tenang. Selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan kedua dari panelis ketiga, Bapak Ishaqullah, dengan tema sama, sumber daya manusia, yang tertuju kepada calon presiden mahasiswa nomor urut 2. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini untuk paslon nomor urut 2. Simak baik-baik. Apa rencana saudara berdua untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa, terutama dalam kesehatan mental? Terima kasih. Sudah difahami? Apa bisa difahami pertanyaannya? Baik, saya langsung persilahkan kepada calon presiden mahasiswa nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, berbicara mahasiswa dan tanggung jawab mahasiswa. Agent of change, agent of social control, agent knowledge, agent stop. Merujuk dari situ bahwa mahasiswa punya 4 budaya. Budaya membaca, budaya menulis, budaya diskusi, dan budaya aksi. 4 budaya ini dilakukan oleh seyogyanya mahasiswa hatam menjadi mahasiswa. Nggak ada persoalan soal mahasiswa kembali. Khawatir ini minim membaca, ini minim menulis, ini minim diskusi, apalagi aksi, sehingga itu menjadi penyakit mental daripada mahasiswa Universitas Islam Madura khususnya. Sehingga ini budaya ini yang kemudian menjadi pondasi awal untuk modal mahasiswa biar belajar dan menjadi mahasiswa yang baik dalam kampus Universitas Islam Madura. Sehingga urusan mental sebenarnya itu urusan yang kemudian kekhawatiran bahwa ketidakmampuan dirinya, baik kecerdasan linguistik dan kecerdasan yang lainnya, soft skill dan hard skill, itu bermasalah. Bahwa dirinya tidak percaya diri dan tidak paham soal kemampuan-kemampuan yang spesifikasinya terhadap bidang-bidang yang strategis, khususnya setiap jurusan-jurusan itu sendiri. Nah, ini kemudian harus paham dari situ mahasiswa-mahasiswa ini yang menjadi nilai evaluasi ke depan. Sehingga kami dari 02 untuk persoalan mental seperti ini sebenarnya selesai nanti di ruang-ruang aspirasi yang kami sediakan. Semua persoalan yang menjadi dihadapi oleh mahasiswa itu akan diselesaikan. Karena apa? Jargon kami itu adalah Universitas Islam Madura mencari bakat mahasiswa. Terima kasih. Baik,
Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada calon presiden mahasiswa nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Dalam buku Filosofi Teras itu ada 4 tingkat kekhawatiran manusia. Yang pertama itu cemas, takut, khawatir, dan terakhir itu stres ataupun gila. Nah, melihat problem mahasiswa yang sekarang, banyak mahasiswa ketika sudah semester akhir itu masih bingung terkait habis kuliah kita mau kemana, habis kuliah kita mau melakukan apa. Nah, tentunya ini berbicara tentang mental. Yang kedua, ketika kita menghadapi perubahan digital, tentunya juga menghambat terhadap mental mahasiswa. Apa yang akan dilakukan oleh Paslon 02 jika seumpamanya nanti terpilih menjadi calon presiden dan wakil presiden yang akan menahkodai Universitas Islam Madura. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Cukup? Baik, saya persilahkan kepada calon presiden mahasiswa nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari paslon 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Mengutip dari bukunya Profesor Kenhicho Umai, The Nation State, The The Change of the World, katanya ada 4 I yang merubah wajah dunia. Urusan yang disampaikan saudara Hasbullah ini disampaikan, salah satunya adalah individualis. Ini yang kemudian menjadi pondasi awal bahwa spirit dan optimisme menjadi mahasiswa itu, yakni adalah kapabilitas yang dimiliki, memahami apa yang kemudian menjadi kemampuan skill dan hard skillnya, sehingga urusan yang dihadapi menjadi mahasiswa baik akademik dan non akademik itu urusan sepele bagi mahasiswa tersebut. Sehingga urusan individualis itu tidak perlu diperdebatkan lagi dengan orang-orang di sekitar, bahwa tanggung jawab dirinya sebagai mahasiswa itu selesai, bahwa tanggung jawab dirinya terhadap individu, terhadap kampus itu selesai. Sehingga urusan karir, ketika kita sudah memiliki indeks penilaian kuliah dan kapabilitas atau hard skill yang spesifikasinya sudah jelas, itu nggak ada soal sudah. Terima kasih kami sampaikan. Baik, baik, mohon tenang, mohon tenang. Sebelum kita mulai pertanyaan, mohon maaf. Selanjutnya kita beri apresiasi dulu kepada kedua paslon kita. Baik. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir dari panelis kita terakhir, yaitu Bapak Aminullah MH dengan tema politik dan hukum yang tertuju kepada calon wakil presiden mahasiswa. Disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdina sebagai panelis yang mungkin agak berbeda temanya, menabi Pak Supandi, Pak Ari dan Pak Ishak tadi dibicara di internal. Saat ini saya akan mengajak saudara-saudara ini untuk berbicara agak keluar sedikit dari frame internal Universitas Islam Madura, dan pertanyaan ini saya khususkan untuk wakil presiden paslon 02. Kita tahu bahwa perguruan tinggi itu sebagai miniatur negara dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan organisasi kemahasiswaan.
Maka menurut saudara, demokrasi yang baik di perguruan tinggi itu dilaksanakan seperti apa? Jadi perguruan tinggi itu kan adalah mediatur negara dalam dunia organisasi kemahasiswaan. Maka menurut saudara, demokrasi yang baik di perguruan tinggi itu dilaksanakan seperti apa? Apakah demokrasi langsung atau demokrasi tidak langsung? Dan kira-kira apa dampak dari pilihan yang saudara ambil dari pilihan demokrasi itu? Terima kasih. Bisa difahami? Bisa difahami. Baik, saya silahkan kepada calon wakil presiden mahasiswa nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari panelis 4. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tentang demokrasi yang terselenggara di kampus kita, itu memang sebenarnya yang paling baik sudah itu dengan menggunakan direct demokrasi atau yang disebut dengan demokrasi langsung. Yang mana apa yang disebut dengan demokrasi langsung tersebut, di mana para masyarakat di Universitas Islam Madura, mahasiswanya itu turun langsung untuk menentukan siapa pemilihnya, sehingga mereka punya hak sendiri, punya hak individu untuk menentukan mana yang lebih manik, mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk untuk memimpinnya mereka ke depan. Begitu lah. Untuk dampaknya, ternyata untuk dampak yang ketika demokrasi langsung atau direct demokrasi ini dilakukan, diimplementasikan, bukan cuma dampak positif saja yang diterima, tapi saya juga menganalisis ternyata juga terdapat dampak negatifnya. Ketika kita ketahui bahwa di kampus kita ini tentang kesadaran dalam berpolitik itu masih kurang maksimal, sehingga masih ada penyelundupan ataupun semacamnya itu. Namun mempertimbangkan yang lebih baik, karena kalau kata santri itu yang lebih baik itu diambil daripada yang lebih buruk gitu. Kalau kata-kata santri kayak gitu. Lah sehingga karena di sini masyarakat sendiri ataupun mahasiswa sendiri itu yang berpartisipasi langsung itu, maka yang saya rasa yang lebih baik yaitu dengan menggunakan direct demokrasi. Sudah dari saya. Masih ada waktu? Sudah. Baik, selanjutnya saya silahkan kepada calon presiden mahasiswa nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari, mohon maaf, selanjutnya saya persilahkan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon 2. Cik. Baik, terima kasih izin menanggapi terkait dari pertanyaan dari nomor 2 ini terkait demokrasi kampus. Tentu menurut saya itu tidak baik-baik saja. Karena kenapa? Dari demokrasi kampus Universitas Islam ini tidak menentukan kriteria batas maksimal calon. Nah, itu merupakan sangat miris sekali bagi mahasiswa khususnya. Karena dari demokrasi di sini tidak menentukan batas maksimalnya seperti apa. Apakah itu dinamakan demokrasi yang baik? Tentu tidak, karena di sana tidak menentukan kriteria batas maksimal calon. Itu. Apakah itu demokrasi yang sehat? Itu tidak. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Baik, disilahkan kepada calon wakil presiden mahasiswa nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari calon wakil presiden mahasiswa nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tentang tanggapan dari saudara Bustomi tadi,
bahwasanya tentang pencapaian atau karakter dari pemimpin itu sendiri. Sebenarnya yang ditanyakan pada poin yang pertanyaan itu tentang demokrasi seperti apa yang paling baik untuk digunakan di kampus kita ini. Entah itu demokrasi langsung atau demokrasi tidak langsung, atau terpilih, terpimpin, atau terwakilkan, atau semacamnya demokrasi itu. Lah untuk hal tersebut, untuk menentukan kriteria-kriteria, selama untuk kriteria pencalon, semisal selama nanti tidak menghambat terhadap kualitas akademik di kampus kita, itu tidak masalah. Justru kadang ada orang yang pemimpin atau pemimpin yang mencalonkan itu dari akademiknya kurang, namun kemampuan mereka, relasi mereka itu luas, sehingga orang-orang mereka itu isinya orang berilmu-ilmu semua gitu. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan dari panelis keempat, Bapak Aminullah MH, tertuju kepada calon wakil presiden mahasiswa nomor urut 1. Baik, pertanyaan pertama tadi kita bicara tentang politik. Untuk pertanyaan kedua, untuk paslon 01 calon wakil presiden, Indonesia adalah negara hukum. Menurut saudara, bagaimana penegakan hukum di Indonesia terhadap kasus peredaran narkotika dan kasus korupsi yang ada selama ini di Indonesia seperti apa? Jika dirasa lemah, maka apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk memberikan rasa adil kepada seluruh warga masyarakat Indonesia? Kita tahu Pamekasan adalah salah satu wilayah kabupaten zona merah di kasus peredaran narkotika. Terima kasih. Bisa difahami? Pertanyaan bisa difahami? Mohon kepada panelis untuk mengulang pertanyaan. Mohon audien tenang. Mohon audien tenang. Pertanyaannya adalah, Indonesia ini adalah negara hukum. Maka menurut saudara, bagaimana penegakan hukum yang ada di Indonesia saat ini terhadap kasus peredaran narkotika dan kasus korupsi? Jika dirasa lemah, maka apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk memberikan rasa adil kepada masyarakat Indonesia? Paham ya? Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan hanya bisa diulang satu kali. Selanjutnya saya persilahkan kepada calon wakil presiden mahasiswa nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik. Mohon audien tenang. Baik, terima kasih. Izinkan saya menjawab terkait pertanyaan dari Bapak panelis. Mengenai hukum yang ada di Indonesia, tentu kita harus mengetahui karena kita berada di naungan Indonesia, yang tentu kita harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang ada di Indonesia. Mengenai bagaimana terkait Indonesia ini tentang kasus narkotika, kita harus lebih tahu menyikapin, karena sesuai dengan hukum kita harus lebih tunduk dan lebih menguasai perihal hukum yang ada di negara kita tersendiri ini. Maka kita akan mengetahui di mana letak dan posisinya permasalahan itu. Kita harus tertib secara NKRI. Mungkin cuman itu, terima kasih.
Waktunya masih ada 1 menit. Cukup? Cukup. Baik, cukup. Mohon audien tenang. Sekali lagi saya ingatkan kepada audien untuk tidak melakukan sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi paslon kita. Baik, bisa ya? Mohon audien tenang ketika paslon berbicara. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada calon wakil presiden mahasiswa nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil presiden mahasiswa nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pertanyaan Pak Amin tadi terkait hukum di Indonesia yang tentang narkotika. Sebenarnya dalam undang-undang itu sudah ditetapkan mengenai tentang pemakai ataupun pengedar tentang narkotika tersebut. Dalam Undang-Undang 114 ayat 2 Undang-Undang narkotika, bahwasanya para pengedar tersebut itu bahkan sampai dihukum mati. Dihukum mati dan denda kalau tidak salah maksimal itu 300 miliar atau 100 miliar gitu. Itu untuk undang-undang yang tertera di Indonesia. Namun saya sudah sepakat untuk pengadaan hukum yang seperti ini. Namun ternyata realita yang ada untuk merealisasikan hukum tersebut itu ternyata terdapat beberapa penyelundupan seperti korupsi, narkotika. Biasanya dihukum mati, ternyata nyampe beberapa bulan udah keluar dari penjara. Bagaimana tanggapan sampean untuk para pemerintah menanggulangi hal tersebut gitu? Baik, tenang, mohon tenang terlebih dahulu. Mohon tenang terlebih dahulu. Baik, saya persilahkan kepada calon wakil presiden mahasiswa nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari calon wakil presiden mahasiswa nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Mengenai hal itu, tentu hukum yang ada di Indonesia ini mengetahui bagaimana cara tentang mengadili hal seperti itu. Ya, untuk mengetahui kita harus bekerja sama dengan hukum-hukum yang ada di luar. Seperti ada bidangnya masing-masing terkait hukum pidana, hukum tentang korupsi. Itu ada bidang yang ada pasalnya masing-masing. Kalau semisal kayak hukum narkotika yang ada di Indonesia, tentu itu ada bagiannya masing-masing, ada pasalnya masing-masing. Mungkin baik, hanya cukup. itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon hadirin tenang. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya kita ke segmen ketiga. Di segmen ini kedua paslon akan saling tanya jawab. Ini mungkin adalah segmen yang paling dinanti. Oleh karena itu saya ingatkan kepada seluruh hadirin yang ada di ruangan ini untuk berkomitmen dan bekerja sama, memberikan kesempatan yang sama kepada semua paslon. Mohon dihargai ketika paslon sedang saling tanya jawab. Kita berkomitmen bersama. Siap? Tidak. Nanti ada waktunya untuk audien. Oke. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa segmen ketiga adalah tanya jawab antar paslon. Setelah itu adalah pertanyaan dari audien. Tetapi
Saya tidak akan melanjutkan pertanyaan dari audien jika audien tidak bisa tenang. Bisa tenang? Siap? Baik, terima kasih. Ini adalah segmen tanya jawab. Jawaban akan ditanggapi oleh masing-masing paslon dan selanjutnya akan direspon kembali oleh paslon lainnya. Oke. Yang pertama saya akan persilahkan kepada calon presiden mahasiswa nomor urut 1 untuk mengajukan pertanyaannya kepada calon presiden mahasiswa nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Ketua apa wakil? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan bertanya kepada pasangan nomor urut 2 perihal tentang tingkat literasi mahasiswa Universitas Islam Madura itu sendiri. Karena ketika berada di luar, UIM seringkali diremehkan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Bagaimana tanggapan dari paslon 02 ketika menghadapi atau menemukan mahasiswa dengan karakter yang seperti itu? Yang kedua, selain tentang tingkat literasi, yang saya tanyakan itu adalah langkah apa yang pertama akan dilakukan oleh pasangan calon presiden nomor urut 2 apabila nantinya terpilih sebagai presiden dan wakil presiden mahasiswa Universitas Islam Madura. Terima kasih. Sudah selesai? Pertanyaan dimengerti? Bisa difahami? Baik. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada calon presiden mahasiswa nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon presiden mahasiswa nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Menyikapi mahasiswa yang modelan seperti itu sebenarnya mudah sekali, Saudara Hasbullah, bahwa untuk nilai literatur mahasiswa yang minim jelas memang berdampak negatif terhadap lingkungan-lingkungan yang notabene-nya akademisi. Sehingga apa yang kemudian langkah kami yang akan kita lakukan? Nah, ini jargon atau program unggulan kami itu adalah UIM mencari bakat. Persoalan mengenai bakat-bakat mahasiswa semua jurusan ini akan ditampung oleh kami menjadi sebuah kurikulum selama kami menjadi presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa, yang kemudian akan didistribusikan terhadap lembaga atau ajang-ajang di luar. Karena memang ini penting untuk kita paham, biar apa eksistensi BEM Universitas Islam Madura itu sampai kepada titik di mana akan diakui oleh lingkungan-lingkungan atau stakeholder-stakeholder. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada calon presiden mahasiswa nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kita sudah ketahui bersama tentang kondisi mahasiswa UIM sendiri. Dan yang menjadi problem, seumpamanya Kak Juna nantinya terpilih, kita sudah ketahui bersama bahwasanya masa-masa ini adalah masa-masa bagaimana pasangan 02 harus purna dari kampus. Nah, ketika nantinya seumpama belum selesai masa jabatannya, kemudian sudah waktunya keluar dari kampus, bagaimana untuk melestarikan roda organisasi kepemimpinan BEM Universitas Islam Madura itu sendiri apabila
masa jabatannya sudah hampir habis atau status kemahasiswaannya hampir tidak aktif. Terima kasih. Waktunya masih ada? Waktunya cukup? Baik. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada calon presiden mahasiswa nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari paslon 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Saudara Hasbul, dengarkan baik-baik saudara, bahwa tanggung jawab kita semua antara saya dan Anda itu sama. Kita level terakhir adalah studi terakhir itu skripsi, malah lebih dulu saya selesai. Jadi urusan nanti akhir periode itu soal sistematis dari terselenggaranya pemilu lagi, itu jelas kami sudah ada ancang-ancang dan wacana yang sudah kami persiapkan. Jadi persoalan itu sudah tidak usah jadi permasalahan lagi, tidak usah perdebatkan lagi. Sehingga yang menjadi penting ini kualitas mahasiswa hari ini yang mengalami penurunan yang sangat fatal. Buktinya apa? Pilmapres kemarin itu hanya ada 2 orang, yang masuk kategori dari sekian ribu mahasiswa yang ada di Universitas Madura. Dalam tanda kutip, yang pintar hanya 2, yang lain kemana? Begitu, saudara Hasbul. Terima kasih. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Selanjutnya pertanyaan dari calon presiden mahasiswa nomor urut 2 kepada calon presiden mahasiswa nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, saudara dari paslon 01, bahwa dalam salah satu visinya saudara ini untuk memperjuangkan atau mengembangkan kompetensi mahasiswa. Kompetensi mahasiswa, saudara. Bahwa hari ini Anda memiliki kompetensi apa yang kemudian menjadi lokomotif dari BEM UI Universitas Islam Madura. Bahwa ini loh cerminan bapak dari sebuah kampus Universitas Madura, bapaknya mahasiswa. Ini penting untuk kita ketahui bersama bahwa kompetensi itu harus kita miliki, saudara. Sehingga hari ini, saudara, kompetensi yang kemudian diwacanakan ke depan dan selain kompetensi yang saudara miliki sendiri, itu seperti apa? Wacana kompetensi yang Anda garap untuk ke depan jika terpilih. Terima kasih. Terima kasih, sudah cukup? Baik, bisa difahami ya? Bisa. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada calon presiden mahasiswa nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari calon presma nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Berbicara tentang kompetensi, tentu saya tidak berdasarkan wacana saja. Saya sudah punya jurnal yang terbit, jurnal hasil PPL, juga pernah lolos program gratis mahasiswa tahun 2023 yang itu bermitra dengan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Betet Pamekasan, dan saya pernah membawa prodi pendidikan fisika UIM menjuarai nomor 1 tingkat Jawa Timur dalam program praktek membuat percobaan sains sederhana. Terima kasih. Sudah cukup? Selain dari itu, siap ikut aktif andil dalam dunia kemahasiswaan dan perguruan tinggi, khususnya yang ada di Universitas Islam Madura. Saya pernah menjabat sebagai wakil ketua hima, menjabat sebagai ketua hima juga pernah. Baik, cukup. Waktu habis. Baik, selanjutnya mohon audien tenang terlebih dahulu. Selanjutnya mohon tenang. Selanjutnya mari kita simak tanggapan
dari calon presiden mahasiswa nomor urut 2 terhadap jawaban calon presma nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Saudara Hasbul, pertanyaan saya bukan hanya spesifikasi terhadap pribadi saudara, bahwa wacana kompetensi yang akan dilakukan ke depan, wacana kompetensi yang akan dilakukan ke depan, saudara Hasbul, untuk mahasiswa Universitas Islam Madura, sehingga makanya dari Paslon 02 ini punya jargon atau program unggulan itu UI mencari bakat, sehingga semua kemampuan itu terakomodir dengan baik kepada BEM Universitas Islam Madura di masa jabatan kami jika terpilih, begitu. Sehingga untuk proyeksi menuju eksistensi BEM Universitas Islam Madura itu akan tercapai, tidak hanya berkutat di lingkungan Universitas Islam Madura, tidak hanya Pilmapres yang hanya 2 tahun kemarin yang terpilih. Hari ini kita harus mendobrak realitas itu, bahwa Pilmapres kita bisa mendobrak 10 orang, 30 orang, sehingga ada lokomotif yang terbaik dalam Universitas Islam Madura. Baik, saya persilahkan kepada calon presma nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari calon presma nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kami akan menjaring apa minat dan bakat serta kemampuan atau skill yang akan dikembangkan oleh mahasiswa UIM itu sendiri. Tentunya hal ini dapat berhasil apabila kita membangun kolaborasi dengan mitra-mitra UKM, unit kegiatan mahasiswa kampus, bekerja sama dengan jajaran Hima dan BEM yang ada di Universitas Islam Madura itu sendiri. Karena sudah kita ketahui, jika kita ingin seni, ada teater. Jika kita ingin wacana tentang intelektual, ada UKMPI. Jika suka terjun dalam dunia pendidikan dan kedisiplinan, ada Pramuka. Jika suka dalam seni dan suara, itu ada PSBA dan lain sebagainya, ada Al-Qaeda. Dan saya juga akan mewujudkan bagaimana terbentuk UKM yang baru. Karena saya pernah mau mendonorkan darah ke PMI Pamekasan. Ternyata PMI Pamekasan di UIM sendiri itu tidak ada. Cuman MUI-nya sudah ada, cuman eksekusi nyatanya itu juga tidak ada. Seperti itu. Waktu habis. Terima kasih. Baik, sebelum saya lanjut kepada calon wakil presma, saya minta apresiasinya dulu dong untuk calon presma kita. Baik, selanjutnya saya akan persilahkan kepada calon wakil presma nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada calon wakil presma nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya terkait tentang pendidikan dan cara Anda untuk mengimplementasikannya. Bung Karno pernah mengatakan bahwa belajar tanpa berpikir itu tidak ada gunanya. Sedangkan berpikir tanpa belajar itu sangat berbahaya. Sehingga ketika dikorelasikan antar sembian, semisal yang menang kalau sembian jadi pemimpin, karena harus runutannya nanti tergantung terhadap tasarruful imam manutun alal maslahah. Ini kan asal aja ya. Tasarruful imam manutun alal maslahah. Karena di sini dominan santri juga di naungan pondok pesantren, maka saya minta solusi dari sampean lebih-lebih nanti untuk yang santri putri untuk mendapatkan legalitas supaya bisa semisal ikut seminar, ikut UKM atau ikut organisasi ekstra. Itu solusi dari Anda itu apa? Bahkan mirisnya justru santri putri itu mengikuti perkuliahan dalam rangka daring itu sulit. Bisa tenang, audien mohon tenang. Acara kita masih panjang. Tadi sudah berkomitmen
Kalau audien tidak bisa tenang, maka terpaksa pertanyaan untuk audien saya cancel. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada calon wakil Presma nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari calon wakil Presma nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Mengenai pertanyaannya yaitu tentang bagaimana caranya santri ya. Santri yang dari pondok ya, benar kan? Santriwati terutama. Terkait mengenai bagaimana caranya untuk mengikuti program-program yang ada di dalam kampus kayak UKM teater, UKM PI, UKM Pramuka dan UKM lainnya. Tentu kita itu akan membuat kolom aspirasi mahasiswa nantinya. Nanti entah itu dari luar, dari dalam, kita membuat kolom aspirasi. Nantinya aspirasi teman-teman itu semisal minatnya di mana, itu saya akan membuat kotak aspirasi untuk menampung suara-suaranya mahasiswa, baik yang dari pondok, baik dari santriwati dan semacamnya. Saya akan konsultasi ke pihak atasan nantinya. Kalau semisal nanti kami terpilih akan mengajukan bahwasanya minatnya di sini, saya akan bawa aspirasi itu sendiri. Terima kasih. Waktu habis. Baik. Selanjutnya saya persilahkan kepada calon wakil Presma nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari calon wakil Presma nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata apa yang disampaikan oleh Mas Bustomi tadi itu tidak segampang itu. Ternyata untuk saya, karena ini saya juga ngalami, saya itu juga santri di pondok ini. Ternyata untuk prosedur perizinan itu lebih ke santri putri, lebih ke santri putri itu sangat sulit. Sangat sulit, sehingga untuk dapat semerta-merta izin ke atasan, bagaimana sampean untuk mensiasati hal tersebut gitu, sehingga nantinya tentunya tidak ada pihak yang termarginalkan, entah itu bagian dari pesantren ataupun dari non pesantren, biar tidak ada yang pihak yang termarginalkan untuk menyiasati, karena yang memang sudah ada tersebut untuk izin, karena perizinan ini yang paling sulit gitu terhadap pondok pesantren gitu. Karena memang perizinan di pondok ini itu lumayan ketat, terlebih-lebih untuk santri putri gitu. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada calon wakil Presma nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari calon wakil Presma nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Cek. Baik, terkait hal itu mengenai perizinan itu yang sangat sulit itu sangat memperjuangkan bagi kami untuk bagaimana santriwati itu bisa untuk mengikuti UKM yang ada di kampus Universitas Islam Madura ini. Jadi pernah dulu saya waktu maba itu ada yang di pondok juga ikut UKMPI dan semacamnya, itu pernah, tapi santriwan itu. Jadi nantinya kalau kita terpilih nanti itu akan saya perjuangkan untuk ikut andil dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus Universitas Islam Madura khususnya. Maka dari tadi itu saya membuat kolom aspirasi untuk mengetahui skill dan potensi khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada calon wakil Presma nomor urut 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada calon wakil Presma nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Izinkan saya bertanya kepada paslon 02 mengenai bagaimana cara solutif dari Anda untuk
untuk mengetahui dan minat dan bakat mahasiswa itu sendiri. Mungkin cuma itu. Terima kasih. Cukup? Cukup. Cukup. Bisa difahami? Bisa. Baik. Langsung saja saya persilahkan kepada calon wakil Presma nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon wakil Presma nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab dari pertanyaan bagaimana untuk mengetahui minat dan bakat dari mahasiswa-mahasiswi sekalian. Dari juara itu ternyata terdapat beberapa program. Yang pertama, dengan slogan kita UIM mencari bakat. Di bawahnya terdapat beberapa sub. Salah satunya yaitu adanya RAP. Apa RAP tersebut? Ruang aspirasi dan PSDM. Ruang aspirasi dan PSDM. Gitu. Sehingga kita nanti juga ada ruangan khusus untuk mengetahui nanti selain ada kotak suara untuk mengetahui bagaimana aspirasi dari mahasiswa ataupun mahasiswi, nanti kita juga sambil diskusi dengan mereka untuk mencari solusi yang terbaik nanti. Sehingga nanti kalau semisal dari mereka punya bakat ini, nanti di PSDM-nya itu dikembangkan begitu. Baik, mohon tenang. Saya persilahkan kepada calon wakil Presma nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil Presma nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Mengenai hal itu, tentu kiranya Mas Arhan ini sangat sulit untuk mengatasi hal itu, untuk mengetahui aspirasi teman-teman tersendiri, membuat program kerja yang meningkatkan potensi mahasiswa. Itu kiranya teman-teman itu tidak mengetahui dengan langkah apa, cara apa Mas Arhan ini mengetahuinya. Ya, sudah kan? Ya, terima kasih. Baik, cukup dipahami. Baik, saya persilakan kepada calon wakil Presma nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari calon wakil Presma nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengetahui strategi kita untuk mengetahui bakat minat mahasiswa, untuk mengetahui bakat dan minat mahasiswa itu tentunya kita nanti ada koneksi, ada hubungan secara khusus, entah itu nanti ke BEM. Kalau di peta, kalau saya awalnya mau presentasi, sistem presentasi. Kalau di peta itu ada BEM Nusantara, BEM Madura, BEM Pamekasan, kemudian ada BEM UIM. Kemudian di bawahnya itu ada BEM Fakultas, ada Hima Prodi, dan juga di sampingnya ada juga UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nanti di semua garis koordinasi tersebut itu nanti ada koordinasinya masing-masing, sehingga nanti dari BEM universitas kita itu bisa mengetahui minat dan bakat di masing prodi ataupun di tiap fakultas begitu. Baik, mohon tenang. Karena setiap calon Presma dan calon wakil Presma sudah sama-sama mengajukan pertanyaan dan jawaban, selanjutnya kita masuki pada segmen yang sudah ditunggu-tunggu dari tadi, yaitu segmen audien bertanya. Baik, tetapi ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh audien sebelum bertanya. Jika menggunakan singkatan atau terminologi, mohon diberikan penjelasannya agar pertanyaannya jelas dan dimengerti oleh paslon. Baik, difahami? Baik.
Baik, mohon duduk terlebih dahulu. Iya. Baik. Pertanyaan pertama diajukan kepada calon presiden mahasiswa. Satu pertanyaan dijawab oleh dua-duanya secara bergantian. Baik, monggo silahkan audien yang mau bertanya kepada calon presiden mahasiswa. Calon presiden mahasiswa, siapa yang mau bertanya? Pak Ketua KPU, ini yang memilih penanya siapa? Saya. Baik, saya mau memilih berapa orang? 1, 2, Presma 2, wakil Presma 2. Satu-satu. Baik, sekarang calon presiden mahasiswa terlebih dahulu. Siapa yang mau bertanya? Baik, yang batik hijau belakang. Mohon maaf, perlu diperhatikan, pertanyaan 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara sehingga pertanyaan singkat jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Langsung saja, tentunya bagi Presma banyak tugas yang diemban baik dari atas atau dari mahasiswa sendiri. Yang saya tanyakan, bagaimana apa saja program yang telah disiapkan untuk mahasiswa melihat santri dan mahasiswa itu masih ada kayak sekat. Pertama, bagaimana cara menyatukan santri dan mahasiswa. Yang nomor 2, tentu sebagai Presma kita itu harus menjadi leader, inovator, motivator, manajer, administrator, Waktu habis. Baik, sudah dimengerti pertanyaannya? Bagi calon Presma sudah dimengerti pertanyaannya. Baik, saya langsung persilakan kepada calon Presma nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan audien. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berbicara tentang santri dan kondisi mahasiswa Universitas Islam Madura ini, tentu kami tidak ingin ada sesuatu yang didiskriminasi. Artinya tidak boleh ada yang dikucilkan. Maka langkah yang harus kita lakukan itu adalah kita harus mereduksi perbedaan sebesar-besarnya. Artinya apa? Jangan bedakan antara mahasiswa yang santri dan non santri, dan eksploitasi persamaan sebesar-besarnya. Apa persamaan kita? Yakni sebagai mahasiswa Universitas Islam Madura itu sendiri. Tentunya harus ada regulasi yang mengikat, yang membuat peraturan hubungan antara santri dan non santri. Tentunya ini harus bekerja sama dengan pihak-pihak pengelola Pondok Pesantren Miftahul Ulum Betet Pamekasan ini. Apalagi Universitas Islam Madura sendiri berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Betet Pamekasan tersendiri. Tentunya tidak boleh ada yang dirugikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada calon presiden mahasiswa nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari audien. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama adalah kita harus paham bahwa santri itu kebutuhan primernya adalah waktu yang harus menyesuaikan terhadap
kontrak kuliah yang diselenggarakan dalam studi-studi masing-masing. Sehingga tentu strategi kami yang akan kami lakukan adalah semua kontrak kuliah yang akan dilakukan oleh dosen wajib kita pastikan bahwa sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh santriwan dan santriwati yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Butet Pamekasan. Karena kenapa prioritas bahwa mahasiswa santri itu diutamakan? Karena kampus ini miliknya Yayasan Miftahul Ulum Butet Pamekasan, saudara-saudara sekalian. Sehingga prioritas itu yang kemudian menjadi penting bagi kita. Selain itu, kita harus melakukan konsolidasi dan evaluasi dengan akademik bahwa sesuai tidak, tepat sasaran tidak urusan mahasiswa santri dan non santri, sehingga urusan kurikulum itu terselesaikan. Terima kasih. Baik, aplusnya dulu untuk calon presiden mahasiswa kita. Selanjutnya saya akan memilih audien untuk bertanya kepada calon wakil presiden mahasiswa. Tadi kan sudah dari sini ya, sekarang bagian sini. Baik, baik. 1, 2, 3. Siapa yang mau bertanya? Tadi itu gak turun, langsung dari atas. Baik, akan saya ulang. Silahkan turun tangannya terlebih dahulu. Siapa yang mau bertanya kepada calon wakil presiden mahasiswa? 1, 2, 3. Baik, monggo silakan Mas yang pakai baju batik. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin panelis, ini sebenarnya pertanyaan saya ini selaku penyambung lidah mahasiswa, begitu ya. Sebenarnya di kampus kita ini ada permasalahan yang sangat kompleks, incredible, dan out of the box. Di antaranya adalah banyak sekali di KIP itu yang kurang tepat sasaran. Pertanyaan saya, apa kebijakan dari paslon 01 dan 02 dan apa solusinya? Terima kasih. Merdeka! Cukup? Baik. Cukup ya? Dimengerti ya pertanyaannya? Baik. Selanjutnya saya persilakan kepada calon wakil presiden mahasiswa nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari audien terlebih dahulu. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saya jawab dari pertanyaan dari audien tadi bahwa terkait KIP ya, KIP yang tidak sesuai dengan penyalurannya, tidak sesuai dengan orangnya, yang mana nanti kita sebenarnya sudah punya stakeholder. Stakeholder itu merupakan pemangku penting yang ada di universitas kita. Salah satunya yaitu para dosen dan juga rektorat. Nanti dari kita tentunya untuk mengatasi hal-hal tersebut biar tidak terselewengkan, kita harus koordinasi untuk verifikasi lebih lanjut dan diperketat. Sehingga nanti karena realita yang ada ketika ada kunjungan, biasanya kan untuk KIP ada kunjungan ke rumah yang dapat, itu kadang pakai rumah yang ini yang itu kita perketat di itunya. Kita usulkan untuk memperketat verifikasi apakah layak untuk mendapatkan bantuan tersebut atau memang tidak layak, sehingga kalau semisal layak pakai yang lain beasiswa gitu. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada calon wakil presiden mahasiswa nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari audien. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjawab tentang pertanyaan audien terkait bagaimana solusi untuk KIP. Jadi untuk KIP itu KIP itu juga dijembati oleh pemerintah.
Jadi kita harus untuk mendapatkan hal itu tentu kiranya kita harus. Baik, saya akan menyampaikan closing statement dari pasangan calon presiden dan wakil presiden mahasiswa dari nomor urut 1 atas nama Muhammad Asbullah dan Bustomi. Jangan lupa pilih kami di TPS. Pilihan Anda akan mempengaruhi bagaimana UIM ke depannya. Jangan lupa pilih nomor 1 untuk UIM yang lebih maju. We can if we think we can, we cannot if we think we cannot. Kita bisa apabila kita berpikir bisa, dan kita tidak bisa apabila kita berpikir tidak bisa. Mahasiswa yang hebat itu adalah mahasiswa yang soleh dalam pekerjaannya, santun dalam tutur katanya, dan sistematik dalam pola pikirnya. Akhir kata dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap solid, jaga perdamaian, jaga kerukunan bersama. Apapun latar belakang kita, dari manapun background kita, tujuan kita ke Universitas Islam Madura tetap sama. Tentunya menginginkan Universitas Islam Madura yang lebih baik dan lebih unggul. Jargon, tangguh, transparan, amanah, bertanggung jawab, unggul dan harmoni. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Cukup. Masih ada waktu? Apa mau ditambah? Baik, terima kasih. Kita di sini akan membawa simbol tangguh, yang mana kita tangguh untuk menghadapi semua tangguh kita ke depannya lebih baik. Dalam value to explain, while we to a better factor. Mungkin cuma itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Baik, 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 cukup, cukup. Harap tenang. Selanjutnya kita akan menyimak closing statement dari calon presiden mahasiswa dan calon wakil presiden mahasiswa nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Saudara-saudara sekalian mengerti bahwa kita sebagai mahasiswa Universitas Islam Madura harus memiliki budi pekerti yang baik, harus mengedepankan 5 menara ilmu: keislaman, keindonesiaan, kepesantrenan, keaswajaan, dan keindonesiaan. Sehingga saudara-saudara sekalian untuk mengerti soal 5 menara ilmu, untuk aktualisasi kepada lingkungan kampus Universitas Islam Madura, agar ada harmonisasi dalam lingkungan akademik yang cukup baik dan tidak saling berseteru satu sama lain, khususnya di kompetisi pemilu raya tahun 2024 ini. Saya paham kami dari paslon 2 kami bukan calon pemimpin yang tidak serius, namun kami bersungguh-sungguh untuk mengabdikan diri untuk Universitas Islam Madura. Saya selaku calon presiden mahasiswa Universitas Islam Madura jadikan dari taku sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng hanya milik rakyat. Kekuasaan utama dan kekuasaan yang paling utama adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. UIM-ku, UIM-mu, UIM harga matiku. Selanjutnya saya akan closing statement dari wakil presiden mahasiswa Universitas Islam Madura saya. Masa depan UIM ada di kalian semua, karena kalian merupakan pemuda dan pemudi mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Madura. Ini masa depan UIM tergantung terhadap tekad kalian semua, karena ini sesuai dengan perkataan Bung Karno bahwasanya beri aku 1000 orang tua maka akan kucabut Semeru dari akarnya, maka beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Terima kasih kepada hadirin. Saatnya kita berikan apresiasi untuk kedua paslon yang sudah menyelesaikan seluruh rangkaian debat pada hari ini. Tepuk tangan yang meriah.